Solo. Untuk itu kita ucapkan terima kasih atas perkenan. Seperti biasa acara setelah pembukaan kemudian pemaparan materi dilanjutkan dengan tanya jawab yang pertama dari tutup dengan doa. Baiklah, berapa yang telah selesai itu dari Allah SWT. Kita buka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk setiap waktu dan kesempatan kita berikan pada beliau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala la ilaha Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam rangka pengajian rutin. Salawat dan salam selalu tersurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya tidak tahu persis materi tasawuf yang disampaikan oleh Abuya sampai di mana. Memahami dua kalimat syahadat. Jadi kemarin sore saya ditelepon karena untuk menggantikan beliau ke Palembang acara keluarga. Mudah-mudahan semangat berjalan. Yang kedua, menyampaikan salam, mohon maaf, salam untuk jamaah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memahami dua kalimat syahadat. Ya, tidak apa-apa lah kalau ulang-ulangan. Mohon maaf ya kalau seandainya terulang. Dulu saya pernah menyampaikan bahwa dalam Islam ini ada yang disebut dengan Ummul Kitab. Disepakati Ummul Kitab itu adalah surah Al-Fatihah. Kalau ada istilah Ummul Kitab di Al-Quran itu bisa dia dinamakan Al-Kitab, bisa dinamakan Al-Quran, bisa dinamakan Al-Huda, bisa dinamakan Al-Furqan, dan lain sebagainya. Kalau ada istilah Ummul Kitab, maka kalau dalam hadis ada yang disebut dengan Ummul Hadis. Di Ummul Kitab induk isi dari Al-Quran. Ummul Hadis dari sekian banyak hadis yang ada, hadis qauli, hadis fi'li, hadis taqriri, apapun martabat tingkatannya, sahihkah dia, hasankah dia, maka ada istilah Ummul Hadis. Tapi tidak populer di kalangan kita.
Di kalangan kita yang populer itu hanya Ummul Kitab. Nah, Ummul Hadis itu yang sudah pernah disampaikan oleh guru-guru kita, itulah meliputi al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Hadisnya panjang. Nah, itu yang disebut dengan Ummul Hadis. Satu-satunya hadis yang ditemui, istilahnya satu-satunya hadis yang ditemui adalah yang isinya dialog antara Malak Jibril dengan Rasulullah SAW ketika Malak Jibril mempertanyakan mal Islam, mal iman, mal ihsan. Itu Ummul Hadis, induk dari sekian banyak hadis. Tapi kalau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, rentetannya lain. Kalau yang dipelajari selama ini al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Tapi kalau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, urutannya tidak begitu. Al-Islam, al-Ihsan, al-Iman. Ini supaya nanti tidak terjadi silang pendapat. Ada yang memahami iman dulu baru ihsan, ada pula yang memahami ihsan dulu baru iman. Dua-duanya benar. Itu Ummul Hadis. Nah, yang sudah dibahas oleh Abuya adalah dua kalimat syahadat. Syahadat itu ada syahadat lahiriah, ada syahadat batiniah, ada syahadat qalbu, ada syahadat sirru, ada syahadat sirru sir, ada syahadat nur. Apa itu syahadat? Syahadat itu artinya penyaksian. Kalimahnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dinamakan dua kalimat syahadat karena dia terdiri dari syahadat tauhid dengan syahadat rasul. Syahadat tauhid adalah asyhadu an la ilaha illallah, sedangkan syahadat rasul itu adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Maka ada tataran. Kalau di tingkat fikih kita belajar membaca dua kalimat syahadat. Kalau di tataran tingkat tauhid kita belajar mencari isi dua kalimat syahadat. Kalau di tataran tasawuf memakai dua kalimat syahadat. Jadi dua kalimat syahadat itu tidak lagi diucapkan tapi dipakai. Pertama membaca dua kalimat syahadat. Barangkali ini juga sudah disampaikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cara melafazkannya sesuai dengan tajwid. Allah
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan jadi bukan Muhammadur, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena dia setelah lafaz anna, termasuk dari amil nawasib. Dalam ilmu nahwu itu amil nawasib anlan izal kait lam kait lam juput hatta jawab rufa jawab waw jawab au. Itu dalam alfiah lain lagi itu nanti. Itu cara mengucapkan dua kalimat syahadat dalam satu nafas. Tapi kalaupun tidak dalam satu nafas, sah melafazkannya. Umur 70 tahun dituntut satu nafas. Satu Allah. Jangan ini ya. Jangan sampai nanti paham tasawuf berbenturan dengan fikih. Kalau dalam urusan hukum, kalau dia sah. Jangan dikecok-kecokkan. Sah. Nah, adapun guru tauhid atau guru tasawuf menyampaikan dalam satu nafas, karena memang ada kaitannya antara syahadat tauhid dengan syahadat rasul. Itu diamalkan dan diyakini. Tidak cukup hanya sebatas pengucapan, tapi benar-benar diyakini. Asyhadu an la ilaha illallah adalah syahadat tauhid, maka orang yang beragama Islam harus bertauhid, harus berakidah. Tuhan kita adalah Allah, harus meyakini. Cukupkah dengan meyakini bahwa Tuhan kita itu adalah Allah? Belum cukup. Disambung dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setinggi apapun kajian tauhid, setinggi apapun kajian akidah, sebagus apapun dia mengamalkan amaliyat tasawuf, harus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syariat Muhammad harus ditegakkan. Jangan sampai nanti ada kedengaran karena sudah belajar tasawuf, sholat tidak lagi. Ini banyak ini. Kenapa banyak orang tidak mau belajar tasawuf? Karena oknum di lapangan begitu, membawa bendera tasawuf di tengah perjalanan, sholat tidak lagi. Oh, nggak puasa Ramadan, yang penting hati. Ini udah kacau. Oh, nggak bayar zakat, sudah nanti di lauhul mahfuz. Oh, nggak berangkat ke tanah suci, haji sudah dibantu. Ini kenapa banyak orang tidak mau gitu ya? Takut belajar tasawuf. Karena banyak di lapangan yang belajar tasawuf meninggalkan syariat. Sebenarnya itu bukan tasawuf itu. Tasawuf. Jadi itu bukan tasawuf. Ya, orang kampung itu ada istilah tasawuf. Apa tasawuf itu? Nyungsep. Sumber ya. Tasawuf. Man tafaqqaha bila tasawwafa faqad tanafaqa. Ini kata Imam Abu Hanifah. Siapa orang yang berfikih tapi tidak bertasawuf, munafik. Hati-hati memahami. Artinya jangan sampai kita sibuk mengurus di luar tetapi tidak memperhatikan di dalam. Sholat kata kita, takbir kata kita, Fatihah kata kita, rukuk kata kita, sujud kata kita, tumaninah kata kita. Sudahkah hatinya sholat?
Sudahkah rohaniannya sholat? Jangan-jangan badannya menghadap Ka'bah, tapi hatinya ingat sendal di belakang. Udah bagus ya? Daripada enggak. Badan menghadap kiblat, tapi pikiran di kantor. Itu fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya, kata orang Sunda itu juga udah muyuhan, udah mendingan daripada enggak. Tapi tentu tidak bisa harus seperti itu terus-terus. Bagaimana kita berupaya meningkatkan. Nah, itu cara melafazkan dua kalimat syahadat. Yang kedua, kalau kita sudah bisa melafazkan dua kalimat syahadat, maka ada saatnya belajar mengamalkan dua kalimat syahadat. Diamalkan. Asyhadu itu lafaz qasamnya asyhadu. La ilaha illallah itu yang kita amalkan. La ilaha illallah. Maka orang yang belajar tasawuf, orang yang belajar tasawuf, orang yang belajar thariqah tidak boleh anti dengan mengamalkan la ilaha illallah. Bagaimana rohaniah akan usul kepada Allah kalau anti dengan la ilaha illallah? Bagusnya gitu ya. Selesai sholat masjid ini gemar dengan la ilaha illallah. Adapun ada yang nggak setuju. Jangan la ilaha illallah, dengan Tuhan saja banyak yang nggak setuju. Kalau dengan la ilaha illallah nggak setuju, urusan biasa itu. Banyak orang nggak setuju kalau Allah itu jadi Tuhan. Jadi kalau hanya sekedar berbicara masalah itu nggak ada hadisnya. Hati-hati ya, mengucapkan tidak ada hadisnya. Nah, sedikit mengulas tentang hadis. Hadis ini terdiri dari tiga. Ada hadis qauliyah, ada hadis fi'liyah, ada hadis taqririyah. Ketika Rasulullah SAW hidup, maka Rasulullah disebut dengan kalamul haq. Segala ucapannya benar, perkataannya benar. Kalau ada sahabat yang silang pendapat, maka langsung cepat diselesaikan oleh Rasulullah SAW. Karena perkembangan Islam ini sudah luas, budaya, latar belakang, pemikiran, pola hidup umat Islam saat itu juga bervariasi. Bukan berarti ketika Rasulullah masih hidup tidak ada silang pendapat antara sahabat satu dengan yang lain. Ada. Antara lain ketika Rasulullah menyampaikan la yusalliyanna ahadukumul asri illa fi Bani Quraidah. Jangan di antara kalian melaksanakan sholat asar kecuali kalau sudah tiba di kampung Bani Quraidah. Sahabat ini beda pendapat. Ada yang berpendapat meskipun waktu sholat asar sudah masuk, jangan dulu laksanakan sholat asar kalau belum sampai di kampung Bani Quraidah. Sahabat yang kedua berpendapat lain. Meskipun belum sampai di kampung Bani Quraidah, tapi kalau sudah masuk waktu sholat asar, segera laksanakan sholat asar. Ini ada dua pendapat. Lalu diajukan kepada Rasulullah. Rasulullah pun tidak
membenarkan satu sama yang lain, tidak pula menyalahkan. Rasulullah terdiam. Diamnya Rasulullah dalam ulumul hadis disebut dengan hadis takriri. Jadi diamnya Rasulullah itu disebut sikap. Takririyah itu sikap, disebut dengan hadis takriri. Sedekat-dekatnya sahabat dengan Rasulullah, sedekat-dekatnya sahabat dengan Rasulullah, ada waktu-waktu tertentu yang sahabat tidak ikut bersama dengan Rasulullah. Contoh, ketika Rasulullah berada di dalam kamar, Rasulullah berada di dalam kamar selama 2 jam. Siapa sahabat yang masuk ke dalam kamar bersama Rasulullah? Sebab yang namanya hadis itu kan ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran. Segala yang disandarkan kepada Rasulullah, baik perkataan, perbuatan maupun tingkah laku Rasulullah, itu disebut dengan hadis. Jadi kalau Rasulullah berada di dalam kamar, Rasulullah berada di dalam kamar selama 2 jam. Selama 2 jam itu pula tidak ada sahabat Rasulullah yang masuk, dan umpama Rasulullah pun tidak menyampaikan kepada para sahabat, maka selama 2 jam itu Rasulullah berada di dalam kamar. Apapun yang dia katakan, apapun yang beliau perbuat, tingkah laku apa yang beliau tampilkan di dalam kamar, itu disebut dengan hadis. Kalau Rasulullah tidak menyampaikan, kalau tidak ada sahabat yang masuk ke dalam kamar, maka hadis hilang dari peredaran dunia selama 2 jam. Kalau tidak tulis, itu baru di dalam kamar itu sehari baru 2 jam, kalikan seminggu, kalikan sebulan, kalikan setahun. Umpama Rasulullah berada di dalam jamban, sahabat siapa yang berani masuk ke dalam jamban bersama Rasulullah? Kalau Rasulullah berada di dalam jamban selama 1 jam, apapun yang beliau tampilkan di dalam jamban itu hadis. Jadi begini, Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya lebih banyak hadis yang tidak tertulis ketimbang hadis yang tertulis. Lebih banyak hadis yang tidak tertulis ketimbang hadis yang tertulis. Karena tidak ada sahabat Rasul yang bawa handycam kemana-mana. Tidak ada ini. Tripod. Itu pemikiran liberal, bukan liberal. Maksudnya begini. Kalau ini dipahami, maka kita sebagai umat Islam, kalau melihat saudara kita mengamalkan suatu amaliyah yang berbeda dengan kita, maka kita tidak akan cepat-cepat mengatakan itu tidak ada hadisnya, supaya nggak mudah menyalahkan orang gitu. Katakanlah lebih bijak, mohon maaf saya belum menemukan hadisnya, daripada mengatakan tidak ada hadisnya. Sebab kalau sudah mengatakan tidak ada, berarti sudah menganggap bahwa benar-benar Rasulullah tidak pernah melakukan. Zikir jahar yang digemakan itu banyak hadisnya. Jadi kalau guru di sini, guru tasawufnya Arya, kan ada guru fikih di sini ya. Ada guru fikih. Guru fikihnya siapa? Aisyah. Ada guru tauhid, ada guru tasawuf. Kalau guru tasawufnya itu adalah Arya, maka sebisa mungkin jangan hanya mengikuti ilmu tasawufnya, tapi bagaimana masuk kepada gelanggang amaliyah tasawuf. Zikir la ilaha illallah.
Mari sama-sama Bapak Ibu. La ilaha illallah. 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 Terus 30 kali. La ilaha illallah. 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 Apa enggak merinding malaikat? Masjid ini gemar dengan tenang aja, tenang. Nggak usah terburu-buru. Allah. Jangan. Jadi sebut zikir demo lagi. Ya kita kan itu ya kalau zikir ya. Kalau di masyarakat tuh ya ada sesi pelan, ada sesi nanti agak cepat. Nanti ada lagi akselerasinya lebih tinggi lagi. Kenapa banyak orang nggak mau belajar tasawuf itu Pak? Tidak memperhatikan itu gitu, salah satunya. Jadi kedengaran di mic itu bukan la ilaha illallah. Siap masjid ini gemar dengan zikir? Halo, siapnya juga pelan. Ya. Siap? Ya. Jangan takut-takut lah. Enggak bid'ah, enggak. Dan enggak haram, enggak. Orang mau meninggal dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu susah. Jangan dibayangi karena sudah hafal la ilaha illallah lalu dianggap gampang nanti meninggal bisa nyebut. Jangan-jangan bukan la ilaha illallah yang disebut. Jangan-jangan menyebut bud. Nyebut Pak, bud. La ilaha illallah. Zikir thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Ada dua, yang pertama zikir jahar, yang kedua zikir khafi. Zikir jaharnya adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pernahkah kita zikir jahar dengan menyebut la ilaha illallah? Qalbu kita menyampaikan salam kepada Nabi Adam. Assalamualaikum ya Nabi Adam alaihissalam. Assalamualaikum ya Nabi Idris alaihissalam. Qalbunya menyampaikan salam. Assalamualaikum ya Nabi Allah Nuh alaihissalam, terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ziarah secara batin. Bukan hanya para nabi, bukan hanya para wali, termasuk malaikat kita sampaikan salam. Assalamualaikum Jibril alaihissalam. Bisa nangis itu Pak. Assalamualaikum ya Mikail alaihissalam. Assalamualaikum Israel, sampaikan salam. Jangan cepat-cepat. Israel Pak, orang menyampaikan salam dengan Israel. Ini pendidikan tasawuf yang jarang diamalkan, hilang dari peredaran karena kurang harmonisnya hubungan lahiriah dengan batiniah. Mengajak umat Islam hanya mengandalkan intelektual belum cukup, spiritual juga belum cukup. Yang kedua-duanya harus. Wali Songo 9 wali mampu menggemparkan Pulau Jawa. Sekarang profesor di mana-mana, kiai di mana-mana, ustadz di mana-mana, mengajak umat Islam untuk berjamaah awal waktu di masjid saja susah.
Apa bedanya kalau dulu keras suara hati ketimbang suara mulut? Sekarang lebih keras suara mulut ketimbang suara. Samanya nggak salah-salah malam dari jam 9 sampai jam 2 subuh 2 ekor. Mari kita kembangkan zikir la ilaha illallah. Maka ada istilah talqin. Talqin itu akar katanya dari laqana yulaqinu talqin. Talqin itu artinya mengajarkan. Ambillah talqin kepada sahibul talqin, kepada orang yang diberi Allah hidayah untuk mengajarkan kalimat la ilaha illallah, bukan sembarang talqin. Kalau hanya mengajarkan la ilaha illallah, siapa saja bisa, termasuk orang non muslim saja, hanya menyampaikan la ilaha bisa. Burung beyok saja bisa. Tapi untuk menyambungkan ruhaniyah kepada Allah harus dengan orang yang memiliki sahibul talqin. Jadi kita harus belajar talqin. Di masyarakat ini ada istilah talqin mayit. Talqin mayit itu kalau jenazah sudah dimasukkan ke dalam kuburan, kemudian jamaah yang mengantarkan tidak langsung pulang, duduk dulu di pemakaman. Ngapain? Mentalkinkan mayit, artinya mengajarkan si mayit. Antara lain kalimatnya apa? Wahai mayit, nanti kalau engkau ditanya oleh munkar dan nakir, siapa Tuhanmu? Jawablah Allah. Apa agamamu? Jawablah Islam. Siapa nabimu? Jawablah Muhammad. Itu mengajarkan jenazah yang sudah berada di dalam kuburan. Istilahnya talqin mayit. Jadi kalau mau dipikir-pikir, lagi yang ngajarin yang masih hidup aja susah. Ngajarin yang masih hidup aja susah. Jangan diterusin. Nggak usah diterusin. Ngajarin yang masih hidup aja susah. Sholat gampang nanti. Ayo jamaah tanggung, belum selesai. Yang masih pada susah, apalagi ngajarin yang sudah entah dengar tangga yang di dalam itu, karena dia sudah dicecar dengan berbagai macam pertanyaan. Mari kita semua belajar la ilaha illallah. Nah, diamalkan setiap habis sholat fardu 165 kali minimal, lebih banyak lebih bagus. Enggak untuk gagah-gagahan. Belajar zikir bukan karena untuk supaya bisa dibacok mempan, bisa lewat air nggak basah, bukan untuk itu. Bisa terbang, bukan. Bisa gandakan uang. Ya gini-gini aja Pak, belajar zikir. Jadi gitu aja. Tapi bagi yang memahami dan yang mengetahui, dia diliputi dengan faidul karomah. Karomah nggak usah dicari. Kalau orang pergi ke sawah, tujuannya hanya macul, titik. Jangan cari belut. Tapi saat macul ketemu belut, ambil. Belajar zikir bukan untuk cari karomah. Belajar zikir itu untuk membersihkan diri, untuk sampai menuju Allah. Adapun Allah memberikan karomah kepada seseorang, itu iradah Allah, kehendak Allah. Apakah bapak-bapak di masjid ini sudah ada karomah? Sudah belum? Variasi jawabnya sudah belum? Nggak tahu. Ada yang sudah belum? Nggak tahu. Insya Allah.
Jangan-jangan aromah itu, jangan-jangan ya sama dengan Lailatul Qadar. Jangan-jangan sudah didapat, sudah dirasakan, tapi tidak disadari. Aromah, ya, inilah pembahasan aromah. Jadi orang kalau sudah martabat tinggi ya, ruhaniyahnya bersih, qalbunya suci, dekat dengan Allah. Jadi dunia ini bukan menjadi tujuan hidup. Ketika dia nggak ada uang, itu bukan ngajukan proposal. Ketika nggak ada uang, sholat apa? Sholat mutlak. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Salam. Dilihat di atas, di bawah senjata. Kita. Ini sudah masuk. Dan itu bukan kaya, bukan yang aneh. Sampai ke sana, martabat-martabat orang-orang yang ghairul kasab diberi oleh Allah. Ghairul kasab. Kalau besi belum dibayar juga ada sholat ngurus. Allah. Salat. Lihat di bawah saja. Kalau Bapak nggak percaya nggak? Kalau nggak percaya nanti selesai pengajian ini, sholat nanti jam 8. Coba. Kalau di bawah sajadah ada, berarti sampai kepada makom ghairul kasab. Tapi kalau tiba-tiba buka sajadah, bon 20 juta, belum itu. Ya, apa yang sulit bagi Allah? Nggak ada yang sulit bagi Allah. Diamalkan. Alhamdulillah, minta sambung doanya Bapak Ibu, minta sambung doanya ini dari para orang tua, dari para guru-guru, para kiai, sini banyak ulama-ulama, minta sambung doanya. Alhamdulillah di lapas Tengah di Bandar Lampung ya, di Raja Basar itu sudah didirikan pondok pesantren berbasis dinafal. Jadi orang yang di dalamnya cuma dengan zikir. Bagusnya sebelum rapat paripurna zikir. Nah, yang ketiga, setelah kita belajar memahami, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengamalkan 2 kalimat syahadat, yang ketiga mencari isi 2 kalimat syahadat. Apa isi 2 kalimat syahadat? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu isi 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bersaksi. Yang namanya saksi benar-benar mata melihat, benar-benar diri ini ada, benar-benar kita menyaksikan, itu namanya saksi. Contoh ini Tripanca ada atau tidak? Ada. Merah apa putih? Satu apa 2? Ketika bisa disaksikan, ini namanya syahadat. Ini yang namanya syahadat. Tapi kalau kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi kita tidak memahami, menyaksikan, mengetahui adanya Allah di situ, maka masih kabur syahadat. Jadi isi 2 kalimat syahadat tadi adalah la ilaha illallah. Lamnya lam linafiatul jinsi. Artinya apa? Menidakkan.
meniadakan la ilaha illallah, meniadakan yang lain, menetapkan ilahnya ada istisna, menetapkan hanya Allah yang ada. La, jadi kalau zikir itu la itu ditarik dari bawah pusat. La sampai ke ubun-ubun. La menidakkan. Masjid tidak ada, bumi tidak ada, langit tidak ada, air tidak ada, pohon-pohon tidak ada, hewan tidak ada, istri tidak ada, suami tidak ada, anak tidak ada, hatta diri kita sampai kepada diri kita tidak ada. Illallah, yang ada hanya Allah. Merasa diri mampu, merasa diri bisa, merasa diri berkuasa, belum tauhid. Sebab tauhid itu menghilangkan rasa yang ada pada diri. Kalau masih merasa ada saja belum tauhid. Sampai kepada hilang rasa, bukan stres tadi ya. Jadi sampai orang illallah. Lagi ngapain itu? Tauhid. Lagi nanti. Sifat 20 yang wajib kita pahami itu disifatkan pada diri kita. Kalau masuk kepada gelanggang tauhid, la ilaha illallah, la hayyun, la alimun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun bil haq illallah. La hayyun, tidak ada yang hidup. Jadi ketika sholat, ketika makomnya di tingkat syariah, ya ketika mau sholat baca An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ketika di gelanggang thariqah, ilahi anta maksudi wa ridho matlubi. Jadi mau sholat, ketika mau sholat biasanya kan baca An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Tapi kalau di tataran amaliyah thariqah, ilahi anta maksudi wa ridho matlubi, antini muhabbat Allah. Tapi kalau di gelanggang tauhid harus masuk kepada pemahaman keyakinan la hayyun, la alimun, la qadirun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun bil haq illallah. Mari sama-sama, la hayyun, la alimun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun bil haq illallah. Harus sampai ke sana tataran tauhid. Pak ini kan belajar tasawuf kok larinya ke tauhid, Pak. Erat kaitannya. La hayyun, tidak ada yang hidup. La alimun, tidak ada yang tahu. La samiun, tidak ada yang mendengar. La basirun, tidak ada yang melihat. La qadirun, tidak ada yang kuasa. La muridun, tidak ada yang berkehendak. La mutakallimun, tidak ada yang berkata-kata. Semuanya itu tidak ada. Bil haq illallah, hanya Allah yang seperti itu. Ada istilah Bapak Ibu dalam tasawuf itu, siapa yang sholat, siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Nah, syahadat itu syahadat. Jadi syahadat itu menyaksikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ilah itu apa? Masih Allah. Tuhan itu apa? Selain Allah itu Tuhan.
Orang bisa mempertuhankan karpet, bisa mempertuhankan bin, bisa mempertuhankan air, bisa mempertuhankan mobil, bisa mempertuhankan motor. Itu ilah Tuhan. Jadi ketika masuk kepada gelanggang syahadat, benar-benar kita menyaksikan Allah. Nah, Allah itu yang mana gitu? Yang disebut Allah itu yang mana? Sebab Allah itu alif lam lam ha. Tulisan yang bertuliskan Allah, dibaca Allah. Sebab setiap nama mesti ada wujud. Setiap wujud harus ada nama. Apakah Allah itu ada? Apakah Allah itu gaib? Apakah Allah itu zahir? Apakah Allah itu batin? Jadi Allah itu zahir. Tapi apa yang dilihat oleh mata kepala bukan Allah. Allah itu zahir, tapi apa yang dilihat oleh mata kepala bukan Allah. Ini masuk kepada syahadat, Maka kalau ngaji tasawuf, kalau ngaji tauhid itu harus pakai rasio, tetapi dikedepankan mampu. Sebab banyak sesuatu yang sulit diterima oleh akal. Otak sulit untuk mencerna, mencari Tuhan, kayak ikan mencari air. Keliling ikan di laut cari air. Ke utara nggak ada air, ke selatan nggak ada air.